Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya tuduh poin aja. Nama saya Supriyadi dari Brau, Kalimantan Timur. Nah, saya sudah ketiga kali. Pertama gagal, kedua gagal. Ini ketiga kali baru bisa masuk ke sini daftar kan. Jadi saya kesini itu ada motif saya bahwa saya itu ada lahan padi Pak, padi. Jadi itu terbengkalai. Jadi rencana saya menanam padi sama sayur. Karena semuanya itu sayur dan padi itu semuanya di tempat saya itu berasal itu dari Sulawesi Pak. Jadi naik kapal gitu loh, naik kapal tuh teman saya ada juga tuh naik kapal. Jadi saya berpikir juga Pak, kenapa saya lihat video Pak Bayu, kenapa nggak bisa nih seperti Pak Bayu nih? Nah, itulah saya terpacu gitu Pak, termotivasi saya kan supaya untuk belajar tuh bagaimana minimal untuk kita sendiri Pak, keluarga kita dan teman-teman sekeliling kita. Ya kalau lebih ya kita jual Pak ya. Ya kalau lebih gitu. Jadi target saya itu Pak padi sama sayur Pak, itu fokus saya Pak. Sekian dari saya Pak, semoga acara ini bisa berjalan lancar, semuanya sehat-sehat sampai selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Masim Sugianto, tapi biasa pakai nickname Fafai. Jadi biasanya kawan-kawan panggil saya Fafai. Saya datang dari Bekasi. Aslinya saya orang IT, jadi pekerjaan itu di bidang IT. Kebetulan latar belakang keluarga itu petani, jadi paling tidak ya balik lagi kayak ke petani. Saya ini posisi mungkin di antara yang lain-lain, saya posisinya baru belajar. Jadi ya belum lama saya tertarik karena sering lihat video-video Pak Bayu di YouTube. Kemudian ada lahan sedikit di Karawang, kebetulan di sana cocoknya itu semangka dan melon, karena daerahnya itu dekat pantai, dia di daerah panas. Nah saya tertarik gimana caranya, misalkan melon tuh salah satu hambatan utama, seringkali purat dia, apa sih, kalau dia tumbuh sedikit tuh nanti layu pucuknya itu, jadi kayak kena fusarium tuh, itu ya udah nggak bisa diselamatkan. Jadi pingin tahu utamanya itu karena itu. Sama yang lain sebenarnya tertarik karena integrated farming. Kalau didengarkan tuh kan prosesnya panjang, istilahnya sampah yang satu bisa jadi masukan buat yang proses berikutnya. Jadi pingin belajar utamanya ke situ. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk teman kita. Jadi tepuk tangan juga supaya kita nggak kedinginan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Jani, saya dari Surakarta. Saya dari Kabupaten Karanganyar juga Pak, sama nggih. Tapi saya di Karanganyar yang sebelah pojok barat utara. Colomadu. Kalioso. Nggih, Gondangrejo nggih itu. Motivasi saya pekerjaan saya jualan lele Pak. Saya melihara lele juga, punya kolam. Kemudian saya juga jualan lele di depan rumah itu. Terus motivasi saya datang ke sini itu kan dari pertama saya nggak tahu entah dari apa itu, saya tiba-tiba ketemu YouTube-nya Pak Bayu gitu. Terus kemudian saya ikuti kok tertarik, terus kemudian saya berusaha untuk ikut pelatihannya ini juga yang ketiga kalinya juga saya. Pertama kali saya daftar itu kan udah penuh yang di mana, di Magelang sini. Kemudian yang kedua datang di Banyuwangi itu
waktu itu saya pertimbangan tempatnya kok jauh ya gini-gini, terus kemudian udah ada kelentek niatannya, ternyata udah tutup juga gitu. Terus kemudian yang ketiga kalinya ini di sini alhamdulillah bisa langsung ikut masuk kan gitu. Terus motivasi saya ikut ini karena apa ya? Saya melihat kan petani-petani di daerah sekitar saya itu kalau banyak yang mengeluh itu Pak, kalau apa nyari pupuk itu kan agak susah gitu, apalagi kalau mereka kan biasa kan nyari pupuk yang subsidi itu. Nah terus kemudian saya melihat ini ada celah ini dari YouTube-nya Pak Bayu ini kan kita bisa menghemat pupuk yang tadi itu ya, jadi bisa memangkas biaya pupuk yang untuk petani-petani itu. Nah dari situ saya tergerak juga, maksudnya tergerak itu gini, kapan lagi kita itu bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu Pak. Jadi saya pengennya dari sini saya menimba ilmu, kemarin juga sudah melihat dari YouTube itu, kemudian langsung mau saya praktekkan, terus saya pikir-pikir daripada nanti saya praktek salah, ya udahlah saya ikut pelatihannya dulu aja gitu. Terus istri saya gini, katanya nggak boleh takut salah, pokoknya langsung aja kan gitu. Tapi karena pelatihannya udah dekat, daripada nanti buang-buang waktu ya sudahlah saya ikut pelatihan dulu, kan nanti sudah sekali jalan itu udah tahu arahannya kan seperti itu. Dan niatan saya itu memang pengen saya praktekkan dulu, ya kan, saya coba dulu kalau memang nanti bener-bener apa yang saya itu kan nanti banyak tetangga-tetangga dari situ itu nanti yang mengikuti apa yang saya lakukan gitu Pak. Jadi mereka bisa terbantukan kan, dengan demikian saya juga merasa bisa bermanfaat dalam hidup ini gitu kan. Karena usia udah segini itu kapan lagi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini aja kemarin juga tadi kan habis sholat Jumat saya pamitan sama teman saya gitu. Terus kemudian dia juga bilang, nanti kalau udah dapat ilmu dari sana nanti tular-tularan sama teman-teman gitu. Kan ada teman-teman satu komunitas gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Motivasi saya cuman intinya pengen belajar masalah itu yang pembuatan pupuk itu tadi, terus kemudian kan bisa saya bagikan kepada teman-teman di sekitar sana. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf Pak Bambang, ini terpaksa jaket tidak saya lepas, soalnya kaget di sini kaget. Yang mau saya sampaikan, pertama nama saya Sumardi dari Jepara Pak Bambang. Saya sendiri tadi, tapi ada rekan dari Gerobokan itu, terus kemudian ngampiri tapi di Demak gitu. Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya sampai datang ke sini bertemu Bapak dan Ibu, tadi sudah kenalan juga. Saya termotivasi apa yang terlihat di YouTube itu Pak Bambang, dan tidak jauh berbeda dengan Pak Sinten Pak Ahmad Yani tadi. Jadi yang pertama adalah untuk pengobatan herbalis ya. Herbalis itu menurut saya itu sangat berguna sekali, soalnya melihat tetangga terus kemudian teman yang saat ini itu mengeluhnya itu luar biasa sekali Pak Bambang untuk penyakit. Ada yang ginjal, terus kemudian diabetes, terus kemudian asam urat itu yang merajalela, dan masih banyak lagi. Itu ingin sekali saya itu bisa belajar bagaimana caranya, kalau bisa untuk membantu. Kapan lagi tadi yang disampaikan Pak Yani itu, kapan lagi umur sudah tua kalau kemudian tidak bermanfaat, saya kira rugi gitu Pak Bambang. Itu terus kemudian untuk yang pertanian, terus yang dikatakan pupuk hortikultura dan yang tidak,
terus kemudian dengan apa itu katalis ya. Katalis itu sebagai apa, dan katalis itu kalau saya melihat YouTube-nya Pak Bambang itu ada 1, 2, 3 sampai berapa Pak Bambang itu? Sampai 5 itu fungsinya apa. Terus kemudian pembenah tanah, kalau pembenah tanah itu jelas untuk membenahi tanah. Terus kemudian ada sistem 1005 itu apa maksudnya saya juga kurang tahu. Mohon pengetahuannya Pak Bambang, mohon pencerahannya. Soalnya kalau kita itu tidak praktek dulu secara pribadi, kemudian mau memberikan pencerahan kepada mungkin tetangga atau teman-teman petani itu, pada umumnya mereka itu tanya bukti Pak Bambang. Buktinya apa? Kalau kamu itu menanam bagus, memberikan pupuk ini bisa bagus, itu pasti. Tapi kalau yang peternakan yang sampai miliarder memang kami belum berani Pak Bambang. Soalnya belum jadi miliarder. Itu. Iya, soalnya kalau belum menjadi miliarder pasti ditanyakan buktinya mana kalau Bapak itu sudah menjadi miliarder. Saya bingung jawabnya Pak Bambang. Gitu. Ya. Saya kira itu Pak Bambang, mungkin masih banyak tapi mungkin masih ada kesempatan yang lain, nanti mudah-mudahan saya ikut. Satu lagi Pak Bambang, tadi teman saya itu yang dari Grobogan itu tanya, kenapa ya Pak pelatihannya yang tidak 2 hari kok hanya di Banyuwangi, kok tidak di Telomoyo gitu. Nah, nanti saya tanyakan, saya bilang. Gitu aja Pak Bambang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi buat dikabulkan nanti Pak permintaannya. Pelatihannya memang yang 5 hari di Banyuwangi karena di sana tempatnya luas gitu. Karena kebetulan di sini ini tempatnya nyewa, jadi hanya lokasi ini aja gitu. Insya Allah Pak Bayu sudah dapat lahan di, nggak tahu di sebelah sana atau di mana, akan dibangun juga untuk pelatihan yang 5 hari dan pelatihan yang 1 bulan itu ada. Ya. Nanti kalau yang 1 bulan teman-teman alumni ini bisa juga ikut. Jadi kalau yang 1 bulan itu kan dari tanam hingga panen kan masih bisa mengetahui perkembangan tanaman itu. Jadi memang kegiatannya tiap hari itu ya bertani gitu. Bukan di kelas aja ya, real gitu loh. Oh, itu belum tahu, nanti aja. Ya istilahnya gini, walaupun pelatihan 1 bulan maupun 2 hari sebenarnya biaya yang kita anggarkan itu hanya untuk kepentingan teman-teman aja sih sebenarnya. Ya, monggo silahkan selanjutnya. Kalau pelatihan 1 bulan pulang istri nggak mengalir. Nah itu harus dibawa. Jadi harus dibawa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari Serpong, Tangerang Selatan. Saya datang bersama istri saya. Aslinya saya orang Indramayu Pak, Bu. Motivasi saya untuk datang di pelatihan ini adalah untuk mempelajari integrated farming dan mempelajari mengenai herbal Pak. Terus boleh saya tambahkan harapan saya Pak ya. Jadi dengan melihat banyaknya pelatihan dan teman-teman yang hadir di sini, saya berharap Indonesia bakal jadi superpower pertanian Pak. Iya. Terima kasih. Selanjutnya istrinya. Oh gitu aja, cuman diperkenalkan ini istrinya, diwakili aja. Sebenarnya nggak hilang juga kalau di bawah tadi. Takut. Ya monggo. Oh iya, superpowernya di sebelahnya. Mensiasati cuaca dingin, Mbak. Monggo sama ibunya. Oh ya. Nggak ikut ke depan. Oh ibu saja, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Saya perkenalkan, saya Ibu Dani Terigan dari Medan, Sumatera Utara. Aslinya saya dari dataran tinggi Karo.
gitu. Jadi motivasi saya datang kemari untuk belajar bertani organik, karena di daerah saya pertanian itu pertanian horti Pak, sayur-sayuran banyak ya, jeruk, banyak yang mengeluh karena kalau hari ini dia pupuk satu sak misalnya untuk sekian luas, untuk besok tanam udah dilipatkan, itu pun hasilnya masih kurang memuaskan seperti itu. Jadi saya itu dari Tanah Karo, suami dari pesisir Danau Toba Pak. Jadi mangga di sana kan terkenal, mangga pesisir Danau Toba itu manis. Tapi sekarang udah rata-rata mengeluh karena apa? Pucuknya itu busuk, jatuh, kemudian harus disemprot. Kalau semprot pun pohonnya sudah tinggi. Itu keluhannya. Jadi entah mungkin bisa nanti ada penjelasan dari tim di sini untuk mengatasi itu atau diganti dengan jenis pohon mangga yang lain seperti itu. Kemudian yang dari pinggiran Danau Toba itu dulu kan bawang putih Pak, yang lokal tahun berapaan nih, sekitar 80-an, belum sampai ke 90-an. Itu kalau dari sana itu bawang putihnya itu sama bawang merah itu bagus, terkenal itu mutunya bagus, dan untuk obat-obatan dulu langsung kita dapat bawang putih itu gitu, bawang putih kampung Pak. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Mungkin entah ada yang bisa bawang lokal, nanti bawang putih dari sini kami bawa bibit untuk kami kembangkan di sana begitu. Jadi itu saja. Saya juga ingin mengetahui herbal itu Pak, karena banyak saudara-saudara yang sakit. Saya cerita dulu, curhat boleh Ibu Bapak? Karena kakak saya sendiri udah mulai sebelum COVID Pak, itu bolak-balik berobat ke luar negeri, ke Malaysia. Kenapa? Karena dia tadinya lututnya sakit. Termasuk juga saya dulu begitu Pak, sempat juga ikut suntik ke sana. Terus tapi saya terus langsung bergerak terus, karena saya memang hobi saya nanam-nanam, ya bisa teratasi sakit lutut tadi sampai seperti sekarang ini. Tapi kakak saya ini karena mungkin dia lebih tua dari saya, dia nggak bisa bangun dari tempat tidur, karena dulu waktu COVID itu dia harusnya berobat ke Malaysia suntik lagi, nggak bisa, 2 tahun kan nggak bisa keluar negeri. Akhirnya tergeletak di tempat tidur. Nggak tahu kami bagaimana harus mengatasinya, kan sekarang udah jadi komplikasi, ginjalnya juga kena, gulanya juga udah mulai ini. Jadi justru karena itu saudara-saudara yang lain, tetangga juga banyak yang seperti itu Pak. Jadi saya bagaimana supaya ini bisa teratasi, saya mau juga tahu herbal dari tim ini, nanti bisa saya bawa pulang begitu Pak. Terima kasih. Itu anak saya juga saya ajak supaya bisa tahu, dia belajar nanti untuk meneruskan itu, karena saya sepertinya udah pensiunan kan Pak, tapi semangat belum pensiun begitu. Oke, terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Mertua saya juga tinggalnya di Tanah Karo Bu, ujung Teran ya. Ya, asalnya dari Samosir malahan, Boru Saragi ya. Lanjut monggo. Loh, jenengan mboten? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Casmani dari Pekalongan. Saya kesini bersama anak untuk melanjutkan nanti cita-cita saya. Langsung bawa. Motivasi saya ikut pelatihan ini dari pengalaman saya dari beternak, itu dari misal dari sedikit ketika 1 tahun sudah banyak, itu ketika mau panen sudah panen dulu. Iya. Dan yang terakhir kemarin terakhir itu di Februari, ternak boyo 5.000, alhamdulillah habis. Mungkin nanti ada ilmu yang bisa saya terapkan di
rumah dan teman-teman saya juga seperti itu harapannya Pak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternaknya habis aja masih alhamdulillah. Orangnya masih sehat. Monggo selanjutnya Pak. Monggo berdua enggak apa-apa. Loh. Enggak apa-apa. Enggak usah malu, enggak apa-apa. Oh iya. Saya enggak gigit, tenang. Biar masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bekasi atau Tambun. Nah, saya masalah melon saya Pak pada apa? Namanya Abdurrahman. Nah, ya. Melon itu Pak kurang besar Pak pada peang-peang. Gimana nih Pak? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimin dari Grobogan, Jawa Tengah. Motivasi saya dari kesini itu mau menanyakan waktu tanam padi kedua itu kebanyakan tanamnya merah semua. Kalau udah merah itu susah panennya. Itu aja sih yang saya sampaikan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang satu melonnya peang. Baru tahu saya. Melon peang. Monggo belakangnya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsan Susanto. Saya dari Bekasi. Motivasi saya ikut pelatihan BSM itu yang pertama, saya sudah beberapa kali mendaftar dan gagal dan terus alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa dapat kesempatan. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa saya dapatkan di sini. Terus masalah yang saya hadapi adalah saya sedikit hobi di ayam KUB, di ayam petelur dan ayam pedaging. Kendala saya adalah kita sudah pakai pupuk pur petelur sesuai dengan takaran yang standar, ternyata ayam bertelurnya itu 2 hari sekali. Tapi kalau misalkan kita purnya ditambahin, ayam bisa bertelur setiap hari, tapi posisi kita jadi rugi karena kosnya terlalu besar. Nah, saya pengen tahu mungkin dari tim di sini bisa kasih solusi buat saya. Sebenarnya kendala saya di mana sih? Itu dari yang saya hadapi. Terus juga tadi sempat ngobrol sama peserta yang hadir di sini dan saya itu merasa tertantang, terus terang aja Pak. Pertama tadi saya kenalan sama Pak itu yang dari Kalimantan. Terus banyak yang di depan sini yang usianya lebih tua dari saya dan lokasinya lebih jauh, tapi tetap semangat, ya kan? Tetap semangat mau belajar, ya kan? Termasuk ibu yang dari Medan dan teman-teman lain yang belum perkenalan diri, mungkin banyak dari daerah lain, tapi tetap semangat. Jadi saya ngerasa kita yang masih usia muda seharusnya lebih semangat lagi buat belajar untuk masa depan kita dan juga bisa bermanfaat buat orang sekeliling kita. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak, monggo Pak. Urut aja, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, tetap perkenalan semua Pak. Ini tujuannya kan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aep dari Karawang. Motivasi saya ikut di BSM ini khususnya ingin belajar
pembuatan pupuk organik, Pak. Ya, khususnya untuk saya pribadi di melon, Pak. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi sama Pak Bai dan juga teman saya Pak Abdurrahman mengenai penyakit di purut itu, Pak. Yang pertama, yang kedua, untuk di daerah saya kan khususnya di Karawang, Pak, airnya di sana asin, payau lah. Nah, untuk air itu apakah bisa maksimal untuk pengaplikasian penyiraman di melon? Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya, Pak. Maju berdua enggak apa-apa, monggo. Kan temennya biar tahu namanya siapa, maksudnya gitu, Pak. Kalaupun motivasi udah disampaikan teman yang lain, ya yang penting perkenalan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marhidin dari Bekasi. Yang tadi disampaikan dengan rekan saya itu sama keluhannya, Pak. Ayam juga pokoknya udah. Ya udah, demikian dari sambutan dari saya. Wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Alamat saya dari Karawang. Sama, Pak. Kalau saya dari padi pertanian. Ya udah, cukup gitu aja, Pak. Oke, terima kasih. Ini kelihatannya beneran petani sama peternak ya. Jarang pegang mic untuk karaoke mungkin. Grogi. Lah iya. Gak apa-apa, mantap. Monggo, Pak. Ya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidiono. Saya asli sudah lama tinggal di Bali. Kemudian basic saya adalah dari teknik yang sama sekali tidak mengenal pertanian. Karena setelah COVID kami imigran ke Kulon Progo di pedesaan, sehingga kami melihat potensi pertanian cukup menantang buat saya sendiri. Terus lagi saya tertarik dengan konsep 1005 Pak Bambang. Terus juga karena ada cita-cita untuk bikin resto yang menggunakan organik. Dengan itu saya kira ini menjadi potensi besar yang bisa dikembangkan di daerah kami. Terus lagi ada keinginan membuat rumah tafis, bagaimana untuk membuat rumah tafis itu menjadi rumah tafis mandiri yang tidak tergantung dari donatur. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang bisa dipelajari di sini bisa bermanfaat. Karena sebelumnya saya mau ngambil paket yang di Banyuwangi itu susah sekali. Dan kebetulan di sini ada slot untuk bisa dan dekat dari rumah. Saya kira demikian dari kami perkenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita bukan mempersulit, Pak. Siapa duluan itu loh. Monggo, Pak. Siapa cepat dia yang dapat gitu. Terima kasih Pak Bambang. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Iwan dari Bali. Jadi motivasi saya untuk ikut pelatihan di sini karena saya basic bukan petani atau peternak. Saya basic di penerbangan. Cuma ada sedikit case. Jadi saya mengundurkan diri dari sana, jadi beralih ke bisnis. Jadi tujuan saya ikut pelatihan ini untuk bisnis saya yang ada di Pontianak. Jadi saya ternak kambing sama ayam. Jadi selama ini sih saya pakainya
pakan yang jadi. Jadi pabrikan. Jadi kendala saya itu untuk menekan cost sebenarnya. Jadi kan namanya bisnis kan harus mendapatkan untung yang besar. Kalau bisa tidak mengeluarkan biaya demi mendapatkan keuntungan yang besar. Gitu. Mungkin itu saja yang menjadi semangat saya untuk mengikuti pelatihan ini, Pak Bambang. Mohon mohon diberikan ilmunya untuk kami yang pemula-pemula seperti saya ini. Terima kasih semuanya, selamat malam. Tepuk tangan. Ini calon pebisnis di pertanian, peternakan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Joko Suko dan istri saya Sri Sunarti. Basic kami berdua adalah dari pabrik, dan saat ini tujuan saya dan istri untuk mengikuti pelatihan hari ini dalam 2 hari ini adalah bisa menjadi petani pemula yang mandiri, mengintegrasikan konsep 1005 yang ada di dalam pelatihan ini dengan kondisi saya yang dengan istri ada tanah sekitar 2.500 yang istilahnya nganggur. Seperti apa kita bisa menjadi petani pemula yang mandiri dan bisa menyehatkan keluarga dan bisa berpengaruh positif untuk lingkungan di sekitar. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya di belakangnya, monggo Pak. Jam berapa ini? Jadi cepat sekali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tukiji, tapi biasa dipanggil Jitok gitu aja. Ya, saya dari Sleman. Basic saya sebenarnya juga bukan dari petani, saya kontraktor, Pak. Nah, jadi Bapak yang mau bikin resto atau greenhouse bisa hubungi saya. Gini Pak, motivasi saya di sini itu karena saya punya sewa tanah Pak. Jadi kan udah tak tanemin cabai sama bawang merah. Cuman itu tadi Pak, bawang merah itu kan 2 hari sekali insektisida. Jadi tadi jenengan ngomongin kayak gitu, saya rodok gimana gitu, rodok berdosa atau gimana. Tapi ya itu tadi, kalau nggak disemprot itu ulernya bener-bener nggak bisa diatasin Pak. Dan selama ini saya nama hortikultura itu nggak tahu untung apa rugi Mas. Soalnya kan karena kesupport dari duit yang lain gitu loh. Jadi duitnya hasilnya masuk ke kas itu Polda, polisi dapurnya. Dan saya di sini kalau bisa pengen menimba ilmu, tertarik itu apa yang kayak pupuk bikinan sendiri, insek itu, jadi kan bisa menekan kosnya sedikit mungkin. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk teman kita. Wah, udah promosi tadi ya. Kalau mau bikin greenhouse, siap meluncur ke seluruh Indonesia berarti. Selamat malam Pak Bambang, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bisa ikut pelatihan ini. Nama saya orang paling hebat di dunia Pak, Sakti Wibowo. Wah. Jadi cuman saya ini pengangguran total Pak.
Jadi saya nggak punya pekerjaan sama sekali. Nah, karena nama saya Sakti, maka saya datang ke sini, Pak. Saya ingin jadi dukun paling sakti, Pak. Maka saya nanti minta ilmunya dari Pak Bambang supaya saya bisa jadi dukun paling sakti. Yang kedua, saya ingin membuat atau menghasilkan makanan yang bisa saya makan sendiri minimal. Istri anak saya, kemudian mungkin merambat ke keluarga besar. Kalau bisa lebih bagus, syukur. Kalau enggak, segitu sudah cukup. Kalau bilang jadi miliarder, saya enggak kepikiran, Mbak. Cuman segitu aja yang ada di kepala saya hari ini. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Nggak pengen jadi miliarder ya. Yang tinggi sekalian ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bambang Krisdianto, asal Pati, Jawa Tengah. Saya datang ke sini sebenarnya saya berterima kasih banyak kepada Mas Bambang. Karena kalau bukan dari beliau saya mungkin nggak ada di sini. Karena ceritanya itu gini, background saya itu seorang TKI. Saya kerja di Korea Selatan sana. Ada yang pengen ke Korea? Piknik lah, piknik. Ini semuanya kan nanti kan miliarder semua. Amin ya Allah gitu. Ceritanya dulu tuh kelasnya sudah tutup gitu dan Mas Bambang ini WA saya mau di refund uang saya tuh. Saya di kereta itu mikir saya. Waduh, saya udah ngambil cuti dari atasan itu, ngambil cutinya pun susah gitu loh. Mungkin kalau ngambil cuti tahun depan pelatihan belum tentu ada maksud saya. Terus akhirnya saya di kereta lewat di Sungai Hangkang Korea itu, saya mikirnya gini, saya ingat kata-kata Bambang Pacul itu. Loh, Korea itu mentalnya nggak ada matinya bos. Terus akhirnya saya nego sama Mas Bambang ini. Mas Bambang, saya itu kalau bisa diikutkan kelasnya. Misalkan nggak ada kursi, saya duduk di luar kelas pun saya mau gitu. Karena sudah nanggung, Pak. Saya sudah nanggung, saya sudah izin ngambil cuti, ngambilnya juga susah banget. Ya kalau di Indonesia sih mungkin gampang sih. Misalkan ini kan ya luar negeri ya. Pesawatnya saja 7 jam. Makanya itu udah saya nekat itu, saya nego. Dan alhamdulillah Mas Bambang dengan kelegaan hatinya saya diizinkan sini. Mungkin Bapak Ibu suatu saat nanti kalau ada yang pengen liburan ke Korea piknik bisa hubungi WA saya. Enggak, maksudnya saya tour guide di sana gitu loh. Ini nanti sudah sampai Seoul pada nyasar semua kan ya. Tapi kalau ke sana itu jangan bulan-bulan musim dingin, janganlah. Karena apa? Dinginnya Telemoya itu ada menyiksa gini, apalagi dinginnya sana. Dinginnya sana tuh kalau sampai posisi paling dingin tuh sampai minus 21 derajat Celcius ya, yang musim salju. Dinginnya banget loh. Sungai Hangkang tuh yang gedenya kapal aja bisa lewat itu bisa jadi es semua, beku semua. Itu kalau dibekukan itu kira-kira butuh kulkas berapa gedenya. Tapi yang motivasi saya itu pengen itu loh Mas. Saya kan waktu di kelas online Banyuwangi jujur saya tuh pusing untuk spesifik yang ini mana ya, yang pupuk hurti itu loh. Kan ada para-paranya toh, jujur saya tuh ada para-paranya. Kalau di online atau di YouTube Pak ya, itu para-paranya posisinya seperti apa kita belum tahu, sudah ditimbun kohe mumet saya. Ini gimana posisinya para-paranya ini? Spesifik memang kalau untuk pupuk hurti saya rasa kalau ibaratnya ngaji itu ngaji tajwid kalau nggak berhadapan langsung tuh susah kayaknya. Betul kan Pak? Betul kan? Makanya sengaja itu Pak. Sengaja. Ya motivasi saya itu saja Pak. Mohon diajari sampai saya ngeh sebelum saya balik lagi ke Korea Mas Bambang. Ya sekian dulu dari saya, dan kalau ada yang piknik ke Korea bisa WA saya, tapi konfirmasi jauh-jauh hari lah, jangan dadakan, saya juga
izin dari pabrik kan ya susah juga kan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya ini maksa mau duduk di depan, di belakang katanya. Bawa kursi sendiri. Iya. Tapi memang kalau untuk praktek itu kan, kalau pas live itu memang kan nggak sempat ke itu, karena teman-teman yang hadir di sini kan udah pada melihat semua gitu, sebelum dijalankan. Monggo selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan Agus, biasa panggil Kang Agus lah, di orang Sunda gitu. Saya dari Tasikmalaya, tadi saya naik motor ke sini gitu. Ya, malum motor suka touring gitu. Sebetulnya gini Pak Bambang, saya tuh nggak punya motivasi apa-apa ini. Bingung saya juga, saya dengerin yang ini hebat-hebat ceritanya gitu. Ada yang dari Korea lah, dari petani dari kemana, itu saya dengar tuh hebat-hebat gitu. Saya tuh jujur ya, ini disuruh sama paman saya gitu. Saya juga bingung pas ada di WA, Gus ikut kursus ya. Loh, saya mah cuma pedagang, nggak pure pedagang, nggak kenal tani, pegang cakul aja jagelang gitu ya. Jadi untuk ini saya nggak punya motivasi apa-apa, cuma bilang paman saya mau ternak kambing, terus membuat apa pupuk katanya, itunya buangan kotorannya. Ya untuk itu ya udahlah, saya belajar buat pupuk aja gitu. Sama itu Pak Bambang, saya tertarik tanaman yang polybag, biar saya nggak nyangkul lah gitu, pakai tangan aja gitu. Ya mungkin segitu aja lah motivasi saya. Setelah melihat ini, ya saya tertarik yang pohon yang di polybag gitu ya, tanaman itu aja, sama pembuatan pupuk lah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Cita-citanya menjadi petani yang malas ya Pak ya, berarti ya, nggak mau nyangkul soalnya. Ada solusinya Pak, monggo Pak. Bertani tapi tidak mencangkul. Langsung berbuat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarlan. Saya tinggal di Lombok. Ya. Ya di NTB. Saya sudah sejak lama Pak Bambang itu sangat peduli dengan makanan, ya. Sehingga ketika ada tagline yang menyatakan your food is your medicine, nah saya sangat tertarik dengan itu. Sehingga saya ikuti sebenarnya YouTube-nya Pak Bayu itu. Bahkan saya sebenarnya sudah ketemu video yang lama Pak, di yang Pak Bayu mendemonstrasikan potong ayam, tidak ada lemaknya itu. Nah, kenapa saya sangat tertarik dengan itu? Karena sudah lama saya tidak mengkonsumsi ayam pedaging itu ya. Nah, cuman anak saya itu tidak mau Pak. Saya konsumsi ayam kampung. Ya, anak saya nggak mau tak kasih ayam kampung. Kenapa? Dia bilang ayam kampung itu kecil, karena yang beredar di pasaran itu dan yang dijual-jual itu kecil. Sehingga saya, nah coba nanti saya buatkan ayam kampung yang besar gitu ya. Nah itu motivasi saya yang pertama Pak Bambang, sehingga karena teori gara-gara ini saya datang ke sini nih Pak. Saya harus belajar dan menimba ilmu. Nah, motivasi saya yang kedua Pak Bambang, itu saya punya adik di Kudus Pak. Saya asal dari Kudus. Nah, adik saya itu petani Pak. Sering mengeluh rugi dan tidak berhasil taninya itu. Tapi saya minta untuk beralih ke bidang lain, itu tidak mau. Sehingga dengan kerugiannya dan dengan semangatnya itu saya jadi penasaran Pak. Background saya ini otomotif Pak, khususnya di alat berat di tambang. Jadi saya tidak tahu pertanian. Sehingga dengan semangat adik saya ini terus ketemu dengan video-video Pak Bayu ini,
saya tertarik untuk belajar di sini, Pak. Jadi pertanian itu seperti apa? Walaupun di YouTube juga banyak, tapi ibarat orang nyantri itu, Pak, kalau tidak ketemu kiainya bahasanya itu tidak afdol gitu. Jadi saya datang kemari untuk itu, sehingga saya ingin benar-benar mengetahui bagaimana sih membuat ayam yang sehat dan bisa menjadi obat. Jadi ada ayam, ada telur, itu yang menjadi tujuan saya untuk mungkin akan saya lakukan setelah saya dari BSM ini, Pak. Dan mungkin juga mungkin ini pesan duluan Pak Bambang, kalau ada slot yang seminggu atau sebulan mungkin nanti bisa diluangkan gitu. Begitu mungkin terkenal sekali ya. Jadi ini sudah langsung, kalau lewat WA kan sering lama balas gitu ya. Ya makanya mumpung kita datang langsung aja pesen nanti kita. Ya. Baik, begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, sebenarnya kita itu sudah mau berhenti Pak ngadain pelatihan itu. Jadi ya kita memang bukan bisnis pelatihan kok gitu. Kan mungkin ada beberapa temen ini yang mau daftar, udah saya bilang, lah kan lihat video di YouTube aja udah sama gitu loh. Tapi ternyata Bapak tadi bilangnya kalau orang ngaji kalau nggak ketemu kiainya akhirnya terpaksa ini terus gitu kan. Ya monggo selanjutnya Pak, belakangnya. Ini sebenarnya angkatan ini tadinya nggak kita adakan. Saya ngajukan ke Pak Bayu untuk libur aja Pak di bulan September gitu. Tapi teman-teman ini terus WA kapan ini, saya juga pusing juga ini. Monggo naik ke atas Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersama Bapak Ibu semuanya yang pelatihannya sudah saya kejar-kejar juga. Udah berapa waktu kan, berbagai trik saya pengen ikut pelatihan ini, nggak bisa kata Pak Bambang. Ada berita ini saya langsung daftar gitu ya. Alhamdulillah. Belum perkenalan saya dari Bengkulu. Nama saya mungkin nama yang selalu diharapkan oleh setiap orang, Rindu. Mudah-mudahan dengan di sini rindu kita terhadap pertanian yang bagus terobati gitu ya. Iya. Motif saya sampai di sini Bapak Ibu, saya ini punya lahan sedikit sawit terbengkalai dulunya, karena ini adalah bekas kebun orang tua dan orang tuanya sudah mendahului kami gitu kan. Nah, kami dengan suami, saya dan suami ini sepakat tidak menanam sawit karena pertama faktor kesehatan gitu ya. Kita pengen punya tanaman yang membantu kesehatan kita. Kemudian kami juga sudah paham dengan herbal gitu kan. Nah, untuk menjadi herbal ini kan harus pupuk organik gitu, tidak pupuk kimia. Jadi kemudian mempunyai, karena ini tempatnya jauh Pak, kilometernya itu sekitar 5 kilometer. Jadi kami ini kan tidak bisa melihat kebun kami setiap waktu. Nah, pilihlah tanaman yang tidak cepat busuk gitu ya di jalan gitu, dan pemasarannya mudah. Jatuhlah pilihan kepada alpukat. Kami searching terus nih di YouTube. Waktu itu belum ketemu dengan BSM. Berlatih sendiri. Jadi kami ini menanam pokat di tengah-tengah ribuan hektar sawit. Kami dianggap pilihan yang kurang baik gitu ya. Kenapa kamu memilih alpukat? Sini sudah bagus sawitnya gitu. Satu itu Pak. Jadi saya ini dianggap menanam hal yang sepele barangkali, maka karena mungkin orang sana belum tahu potensi alpukat gitu ya. Kemudian organiknya tadi, saya baru tanam Bapak Ibu sudah diburu oleh pupuk-pupuk dan termasuk racun rumput.
karena ini saya komitmen ini organik, saya harus cari solusi. Saya belajar belum ketemu BSM itu kemana-mana saya belajar. Dari buat media tanam, dari buat pupuk, sampai saya ke cari-carilah. Dapat juga pada akhirnya teman penyediaan pupuk. Tapi saya tidak puas. Klik, saya klik organik, alhamdulillah muncul BSM. Ternyata saya merasa inilah solusi saya. Iya, mudah-mudahan saya bersama BSM mampu bertahan memajukan pertanian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya dari tadi jadi kayak tersangka ya. Kena terus. Oke, selanjutnya. Bentar lagi terdakwa. Lah iya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, biasa dipanggil Anwar. Saya dari Ponorogo. Langsung motivasi Mas ya. Kalau dari secara pertanian dan peternakan itu saya masih secara keturunan ngikut orang tua gitu. Jadi dulu dari kecil ya pertanian juga peternakan dia sih secara tradisional saja. Jadi belum, ya semoga dengan bisa kesempatan ikut ini bisa berkembang gitu. Khususnya kalau di sana pertanian padi dan jagung. Nah itu nanti kita berharap di sini bisa mendapat ilmunya dari komplit lah. Kalau fokus, pokoknya fokus semua saya. Kalau bisa begitu, enggak pertian ya enggak apa peternakan. Kalau peternakan kambing dan unggas. Kalau boleh saran Bapak tadi ada yang apa? Misalnya ayamnya bertelur 2 hari sekali ya kan? Kalau bisa tiap hari gitu ya. Kalau saran saya lebih tinggi lagi Pak, mumpung ketemu suhunya ini. Kalau bisa ayamnya bertelur sehari 3 kali kan gitu. Jadi kan jadi luar biasa nanti. Miliardernya lebih semakin dekat gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ayam bertelur 3 kali pendarahan. Monggo selanjutnya Bapak. Ada aja istrinya. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santoso dari Ponorogo. Pak Bambang. Masih saudara Bro? Insya Allah teman dekat. Saya sudah lama untuk mencari pengen belajar tentang organik. Waktu itu masih sebagai TKI, makanya saya sudah sebenarnya terus mengikuti YouTube seperti itu. Terus saya tertarik, yang lebih tertarik lagi tentang teori gara-gara. Mudah-mudahan saya balik gara-gara saya ikut pelatihan, saya bisa sehat, jiwa raga juga sehat, rizki saya juga keluarga lumeber dan anak cucu saya, kan seperti itu. Terus tentang pertanian di tempat saya itu kebanyakan bawang merah sama melon, juga cabai Pak Bambang. Ulatnya itu semua sekarang posisinya pada mengeluh di dalam daun, pada gagal. Terus kalau cabai mungkin sudah fusarium atau paten kalau kita bilang. Makanya dengan gara-gara belajar di sini, mudah-mudahan dapat solusi tentang kepada keluarga saya, juga lingkungan kami, bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.
tentang perkenalan ini. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua juga, keluarga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya monggo. Tuh, Ibu enggak ke depan? Oh, enggak apa-apa, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Waji. Kesini sama istri saya, namanya Purwanti. Saya asli dari Jawa, Kota Kediri, Jawa Timur. Cuma sekarang domisili lagi di Berau, Kalimantan Timur sama Pak Supriyadi. Satu kota sama Pak Supriyadi. Motivasi saya ke sini yang pertama istilahnya rasa penasaran sama sakit hati sama harga bahan pokok yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Berau. Sangat biaya hidup seluruh Indonesia saya pikir yang paling mahal di Berau. Satu contoh aja harga kangkung satu ikat itu kalau harga normal itu bisa sampai 10.000. Kalau harga sawi pas nggak ada hujan 2 minggu itu bisa sampai 15.000. Harga tomat 1 kilo 35, 30 begitu ya. Khusus untuk ayam dia nggak ikut harga nasional. Di situ ada istilahnya permainan satu bos istilahnya, satu bos. Dia satu kota itu dia yang menguasai peternakan, dia yang ngatur harga di situ. Iya, jadi ya. Yang kedua ini untuk herbal. Saya lihat keseharian istri saya kan kasihan, mulai 2010 dia sudah sakit. Kalau kena dingin itu keluar sendiri. Waktu tidur nggak terasa sudah banjir sendiri dia. Iya mimisan. Iya darah itu nggak terasa. Kalau kena dingin pasti keluar sendiri dia. Terus ditambah itu sama adiknya istri saya, dia nggak kena apa-apa, tahu-tahu sudah istilahnya bahasa kasarnya itu lumpuh dia Pak Bambang. Kayak saraf kejepit tapi sudah nggak bisa jalan sampai sekarang itu. Mungkin di situ sama kayak bapaknya tadi, sebelum kenal BSM saya peternak ayam KUB. Sudah hampir 1.000 lebih itu Pak. Itu saya nggak ambil telur, saya ambil DOC, jual DOC Pak. Di sana itu baru pertama saya yang mulai ayam KUB. Setelah harga jagung kemarin tembus di sana 12.000, akhirnya saya gulung tikar. Nggak kulanjut, beralih ke pertanian ini, mau incar sayurnya itu, harga sayur. Saya nggak pernah bertani, cuma basicnya saya memang peternak. Dari mulai lulus sekolah itu ayam potong sama itu. Mungkin di situ saya ada motivasi, harga sayur sama bahan pokoknya di Berau itu luar biasa Pak. Itu mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini malah peluang cepat jadi miliarder ini ya. Iya, nanam kangkungnya bisa kipas sih. Gampang, paling gampang ya nanamnya. Bagus, selanjutnya. Kalau itu merantau ke sana Pak, monggo. Kurang konsentrasi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiono. Saya datang bersama dengan anak saya, masih usia 15 tahun. Mohon doa restu dari Bapak Ibu biar menjadi petani milenial penerus kita. Kebetulan saya ASN belajar bertani dari tahun 2019. Kami menanam porang, sedikit kacang tanah dan pisang Pak sebagai tumpang sari.
mengikuti Pak Bayu mulai sekitar setahun ini, Pak. Kami tertarik dengan visi misi Pak Bayu mengenai pertanian dan kesehatan di Indonesia ini. Selanjutnya motivasi kami ingin mengupgrade wawasan kami tentang pertanian secara umum, Pak, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian kami, terutama porang. Selanjutnya kami tertarik ke pabrik pupuk, Pak, karena permasalahan di tempat kami ya seperti pada umumnya pertanian ya kesulitan pupuk, Pak. Kami alamat belum tadi, Pak, ya. Alamatnya saya di Salatiga, Kecamatan Suruh, tapi ikutnya Kabupaten Semarang, Pak. Mungkin itu, Pak, perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ini kalau masih muda-muda diajak ke sini, kita ini masih ada harapan ya untuk makan sehat gitu. Monggo, Pak. Awas, Pak, ya. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Purwadi, lahir di Kediri, Pak, numpang lahir saja. Tapi saat ini saya di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saya bisa datang ke sini dulu iseng-iseng itu nengok YouTube-nya Pak Bayu, tapi di situ ada linknya nomor HP Pak Bambang. Sering saya ngikuti statusnya beliau. Akhirnya dengan mengikuti status inilah saya bisa ikut pelatihan di sini. Sebenarnya saya dari Banyuwangi pengen ikut karena mertua saya ada di sana biar lebih dekat. Ternyata saya hanya dapat kuota Zoom waktu itu yang 5 hari. Tapi seperti tadi disampaikan oleh teman-teman sebelumnya bahwa kalau belajar tanpa ketemu gurunya, ibaratnya kita hanya STT. Saya basicnya juga STT, Pak, suka tiru-tiru. Iya, artinya suka tiru-tiru tapi nggak pernah benar-benar sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi sebenarnya saya, di satu sisi saya pengen memecahkan mitos di daerah saya itu ada, kalau ternak kambing itu kenapa ada beberapa daerah sering masuk angin dan akhirnya mati, ya, kembung. Dan tapi tidak semua, tapi rata-rata di daerah yang namanya Tanjung Pinang seperti itu. Terus yang kedua, kalau tadi yang dari Brau, Pak, ya, kami nggak kalah bersaing, Pak, kalau soal harga. Di sana juga lebih tinggi karena di sana sayur juga, harga sayur melebihi harga ikan. Iya, kalau apalagi musim mendekati Hari Raya Idul Fitri, itu bayam sama kangkung itu harga bisa 20 sampai 25 ribu. Keren ini, keren ini. Jadi karena kami daerah kepulauan, jadi kalau Kepri, Pak, kami bukan Riau, adiknya Riau. Dulu gabung dengan Riau, sekarang Kepulauan Riau. Iya, iya, Kepri. Ya, jadi kalau ikan kadang lebih murah daripada harga sayur. Tapi di sana itu untuk penanam sayur hanya bos-bos besar, karena kalau tidak punya modal pupuk besar ya habis tanam, untuk tanam kedua wassalam. Hanya tumbuh sekedar hidup seperti itu. Jadi dengan adanya pelatihan BSM, kalau sebenarnya saya nggak terima kalau Pak Bayu hanya digelar SE itu. Harusnya beliau itu udah profesor karena udah banyak penemuan. Setuju nggak Bapak Ibu? Oh ya, beliau udah profesor banyak. Iya, beliau sudah memberikan murid-murid yang sudah sukses. Ya mudah-mudahan dengan ikut ini semuanya juga bisa sukses. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya di sini memang untuk berguru dari nol. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, teman-teman, sahabat yang saya hormati, saya dari dekat saja dari Semarang, kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Banyumanik. Maka baru tadi pagi berangkat dari Semarang hanya sekitar 1 jam, Pak. Terus asli saya itu Seragen,
Di Sragen itu arah Jawa Timur, sebelah timurnya Solo. Asli saya Sragen, sehari-hari saya di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Ingin belajar bersama-sama, sedikit punya sampean usaha ya, ada lele, ada ayam di kampung Sragen sana. Ada ya ingin mencoba-coba untuk persiapan besok di hari tua. Demikian, terima kasih. Nama saya Eko Pujianto. Saya lahir 48 tahun yang lalu, jadi sudah kelahiran tahun 76 saya. Mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan Bapak-Bapak untuk belajar apa yang bisa kita pelajari bersama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita. Tadi di pengadilan agama ya Pak ya? Iya kan? Oh kantor wilayah. Kirain ngurusin yang mau berpisah gitu. Pengalaman. Ayo Pak, yang belum, monggo maju Pak. Jangan perwakilan Pak, kita perkenalan supaya teman yang lain tahu. Tidak bisa diwakili nih. Nah, masuk YouTube juga. Gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuri, panggilan keren Zen. Saya sama teman-teman ini udah banyak Pak rombongan, udah berlima. Insya Allah ada yang asli petani asli ada yang pembimbing ada yang juga lengkap gitu. Dan saya bukan, saya hanya seorang guru, insya Allah sama. Yang biasa aktif di sekolah dan ngelola beberapa ada sekolah, salah satunya pesantren. Kita punya pesantren, di pesantren itu kita udah coba nanam sayuran gagal, peternak kambing gagal, ikan lele nila juga alhamdulillah belum berhasil. Ya insya Allah pulang dari sini insya Allah akan kita coba, dan kita sudah mulai coba bikin pakan ternak yang di YouTube itu Pak Bayu. Alhamdulillah kita udah lumayan lah, udah mulai beberapa pekan ini kita mulai. Udah, insya Allah udah dicoba. Ayam, sekarang ayam. Mau ayam, semangat makannya. Ayamnya semangat, ayam kampung. Malah justru minta lagi, kita repot yang bikin. Ya itu mungkin ya, kita dari Pandeglang, ujung kulon ada badak di sana. Jadi kalau cari kota yang ada badaknya di Pandeglang, ujung kulon, ujung Pulau Jawa itu Banten. Kita ada di situ, jarak dekat lah kalau di peta hanya beberapa senti gitu. Itu mungkin mudah-mudahan harapan besar bisa belajar dari bapak-bapak semua, dari Pak Bayu, dari teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa saling sinergi, dan saya memang orang yang awam. Istri saya kebetulan di perikanan, jadi saya juga sebenarnya punya titipan banyak tentang itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Kalau teman-teman mau ketemu badak, di mana tadi Pak? Kalau saya gampang ketemu badak di Kaleng. Ada loh badak yang di Kaleng itu, yang ada badaknya. Wah iklan ini. Monggo maju Pak, nggak apa-apa, tenang. Nggak dinilai ini Pak, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu semuanya? Semangat ya. Ya baik, izin memperkenalkan diri, nama Pungki. Saya asal dari Pandeglang bareng dengan Pak Zen dan kawan-kawan. Background saya kebetulan agak beda sedikit sih Pak, yaitu di penyuluh kehutanan dan banyak bersinggungan dengan teman-teman pertanian juga. Maka dari itu saya sangat bersemangat atau sangat banyak berharap gitu, dalam artian sepulangnya dari sini membawa banyak ilmu, dan insya Allah bisa diterapkan di di binaan atau di masyarakat gitu Pak. Asal saya tadi dari Pandeglang, dari Provinsi Banten ya, di sana terdapat badak gitu kan dan kawan-kawannya banyak ya. Mungkin segitu perkenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk teman kita. Ayo, masih berapa lagi? Monggo. Tenang, Pak. Seniornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mau yang panjang mau yang pendek? Panjang. Tajudin. Itu panjang. Ya, itu panjang. Panjang kan? Kalau nama pendek Tajudin. Asal dari Padang sama Pak, orang Badak. Nah gitu. Cuman bisa nyerundul gitu. Nah, insya Allah kami berteman berlima bertujuan untuk memperbaiki ya pertanian Pak. Sebab saya hobi dari kecil. Cuman belum berhasil terus terang. Miara ayam mati, ya, gitu. Kambing sama, mati juga. Bebek juga sama. Hampir pertanian itu nanam padi, wereng banyak. Udah semangat dalam tuh hijau, wereng datang. Sampai sekarang belum begitu mumpuni ya penghasilannya. Tapi alhamdulillah. Malah ada kalau di saya itu karena ya rumah saya pinggir ya apa hutan kiraya, apa namanya kiraya itu? Ya, apa namanya? Itu banyak ular Pak. Sampai sekarang masih ada. Ya, habis ternak itu. Yang saya dapat udah 7 sebesar ini paha. Ya, 7 ekor. Gitu kita gelut dengan orang pernah juga. Gitu Pak. Itu makanya saya terinspirasi pengen sekali melihat di YouTube, pengen lihat orangnya gitu berhadapan. Itu ya. Mana orangnya gitu. Iya lah kayak gelut supaya masuk ke otak saya gitu. Itu Pak, ya. Itu tujuannya Pak, insya Allah ya. Insya Allah mulia kan. Iya gitu. Lain ya malah yang begini kalau di YouTube. Itu ya, itu Pak. Ya, mulai sama-sama kita tujuan sama untuk perbaiki pertanian. Saya terus terang hobinya dulu itu waktu kecil, dari kecil Pak, SD itu kelas 3 saya hobi naik kerbau. Itu saya makanya, tapi alhamdulillah gitu belum berhasil. Itu ya impresi kami yang membawa kami semangat dari ujung kulon ke sini Pak. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya, monggo. Kenapa petani kebanyakan lucu ya Pak? Nah ini, karena hidupnya selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk petani yang nggak lucu ini Pak. Ya, jadi latar belakang saya sebenarnya bukan petani ya, tapi lebih ke digital marketing. Dulunya dari tahun 2015 saya di digital marketing, kemudian tahun 2021 pindah jadi full petani padi. Nah ini alamnya nggak seindah ini di sana ya, di barat, di Pandeglang, karena memang lahannya lahan tanah sawah tak ada hujan. Kita tergantung sekali dengan cuaca. Nah 2 tahun ini kita ngerasain cuaca yang memburuk ya. Tahun ini full puso, gagal. Selain warung juga memang nggak ada air sama sekali. Kita masukin air justru malah asin. Nah, beberapa kali saya mencoba di pertanian, termasuk program pemerintah yang biovlog ya, itu gagal. Entah saya yang nggak bisa nguliknya terkait dengan mikrobanya, atau memang program biovlognya itu yang belum sukses secara nasional. Kemudian ke pertanian juga gagal. Nah ngelihat videonya atau YouTube-nya Pak Bayu. Nah ini tertarik ini. Semalam saya ngobrol dengan Pak siapa? Di rumah Pak Suman. Oh, hasil pupuk yang dibuat Pak Bayu itu luar biasa. Tanaman itu kalau
sudah besarnya tuh nggak bisa dilewati ya. Jadi benar-benar mengembang cukup luar biasa. Nah ini kita harapkan nanti kita pulang dari sini benar-benar bawa bekal semua, dan teori-teori organik itu saya banyak belajar, tapi jarang sekali ngelihat langsung aplikasi. Nah di sini nanti kita mudah-mudahan bisa praktek langsung, kita dapat ilmu langsung, ngelihat langsung gimana nanti formula yang diberikan oleh Pak Bayu. Itu mungkin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.